Selamat datang di channelnya Darlin and Mami. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hari ini kita mau buat baju pesta glamor untuk Barbie. Untuk pola ukurnya kita memakai Barbie tipe pivotal. Sudah agak berantakan rambutnya karena sering dimainkan Darlene. Untuk bahan dasarnya kita pakai kain sequin, ada potongan brokat, terus alat pengukur sentimeter, kita memakai benang dan jarum karena di sini tipenya tidak memakai mesin jahit. Untuk perekat tambahan ada lem tembak, hiasan tambahannya ada motif bling dan aksen kombinasi kupu-kupu ya, seperti ini. Ada kupu-kupu 3 dimensi 2 layer. Saya suka kupu-kupu, jadi kita pakai aksen kombinasi ini supaya terlihat lebih cantik nanti bajunya. Oke, lanjut. Pertama-tama kita ukur dulu badan dari si Barbie, tinggi badannya. Di sini kita dapat ukurannya antara 22 sampai 23, tinggi badan dari bahu ke kaki. Karena desain gaun pestanya nanti yang desain duyung, jadi dari tinggi badan yang tadi kita ukur sampai ke antara paha dan lutut ya. Itu tinggi badan untuk gaun bagian atasnya. Di sini kita dapatnya 13 cm untuk ukuran dari bahu sampai di atas lutut. Jadi untuk yang dari atas lutut sampai ke tumit, kurangi dari tinggi keseluruhan tadi yaitu 23 cm. Jadi ada 10 cm ke bawah lagi. Terus ini ukuran pinggulnya 13 cm. Dan ukuran dadanya kira-kira seperti itu, 13 cm juga, antara 12 atau 13 cm. Ini 12 cm. Oke, lingkar badan dan tinggi badannya sudah dapat ya. Sekarang kita buat pola pada kainnya. Karena kainnya ini yang tipe sequin agak melar, jadi kita ambil ukuran untuk 13 cm nya saja lingkarnya. Oke, ini kainnya ya, itu arahnya, arah benangnya harus diperhatikan untuk melihat melarnya. Jadi kita ambil yang melarnya itu untuk bagian horizontalnya. Lipat dua kainnya untuk menentukan lingkarnya. Jadi ukurannya tadi yang 13 cm kita lebihkan 1 cm jadi 14, bahagi 2 berarti 7 kan, 7 atas 7 bawah. Tingginya tadi tinggi baju atas 13 cm tambah 1 cm untuk jahitan sambungan dengan yang di bawah, jadi 14 cm. Oke, digunting seperti ini. Karena model atasnya halter, jadi untuk lengannya digunting seperti ini, kira-kira patokannya 2-3 cm. Dan juga karena bahannya elastis, jadi kita buat lekukan di bagian belakang saja. Tidak perlu pakai klip nut depannya karena ini bahannya elastis, pasti tertarik sendiri ya. Seperti ini penampakannya, tinggal dijahit. Nih untuk bagian lehernya digunting agak melengkung ya, ini ya. Selanjutnya siapkan benang dan jarum. Kita akan membuat gaun pestanya Barbie ini dengan menggunakan tangan jarum jahit biasa. Kita
sengaja membuat tutorial menggunakan jarum tangan karena tidak semua orang punya mesin jahit. Jadi ini lebih mudah untuk dilakukan di rumah. Dijahit bagian belakangnya, sama rata, diratakan dulu sama. Dijahit bagian belakangnya. Kalau saya jahitnya 2 kali, jadi ada 2 jalur jelujurnya, atas dan bawah. Karena pakai tangan beda dengan mesin jahit, jadi agak lebih kuat kalau buatnya 2 kali. Oke, hati-hati ya, jangan sampai tangannya kena jarum, pelan-pelan saja. Seperti ini. Terus sampai ke ujung bagian atasnya. Oke, ini sudah jadi. Ada 2 garis jelujurnya kan. Oke, itu lebih kuat. Selanjutnya dibalik gaunnya. Ini fitting pertama nanti. Apakah lingkarnya sudah pas dengan badannya, itu tampak jahitannya ya dari luar. Kita jahitnya kan tadi dari dalam, bagian dalamnya. Oke, ini bagian luarnya. Ini bagian lehernya agak melengkung. Oke. Untuk bagian lehernya saya pakai knop Cina ini seperti ini. Soalnya itu fleksibel, bisa dibuka tutup. Ini kita paskan dulu untuk melihat kedudukan gaun bagian atasnya di tubuh Barbie ya. Ini sudah. Oke, tinggal bagian lehernya. Mau dipasang untuk bagian lehernya, kita pakai kancing Chinese yang tadi. Terserah mau di lem, pakai lem tembak atau mau dijahit juga boleh. Lebih kuat, saya lebih suka pakai lem karena kalau benang kadang-kadang bisa terbuka, apalagi ini baju kan bisa dicuci. Kalau mau dicuci bisa dicuci. Kalau benangnya lepas biasanya sudah tidak bagus lagi. Kalau lem tahan lama. Oke, kedudukannya seperti ini kira-kira. Nah, ini sudah jadi ya. Saya pakainya lem, di lem. Ini bagian belakangnya. Tampak belakangnya kayak di kancing. Bisa dibuka. Oke, seperti itu. Next, untuk bagian bawahnya, bagian duyungnya, kita buat seperti ini. Kainnya dilipat 4 seperti ini. Oke. Kita ukur dulu bagian rok bawahnya. Di sini 5 cm, berarti lingkarnya jadi 10 cm ya. Sesuaikan saja. Kalau saya potong 2 cm di atasnya untuk lubang lingkarnya karena mau agak sedikit berkerut. Tapi kalau biasa 1,5 cm bisa. Ini dari atas lingkar sampai ke ujung rok bawah itu kira-kira 14 cm ya kalau saya. 14 cm. Jadi sudah dikurangi dengan lingkar lubang untuk sambungan ke bagian atasnya. Ini digunting. Ini bagian atas untuk disambung ke gaun baju bagian atasnya. Kira-kira seperti ini. Ini setengah lingkaran dan ya jadi bulatan. Oke, lebar sekali ini jadinya ya. Di sini seharusnya yang tinggi rok bawah ini 10 cm, saya buat 14 cm ya.
karena mau dipotong sama untuk lingkar sambungannya, tinggi lingkar sambungannya sama sambungan ke baju atas. Ini kiri dan kanannya kita sudah ukur, sesuaikan jaraknya, kasih tanda. Oke, seperti ini. Kemudian untuk menjahit jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk bagian luar dengan yang bagian luar, untuk bagian dalam dengan yang bagian dalam. Ini samakan ukuran yang sudah ditandai bagiannya dari sisi sebelah dengan sisi sebelah. Bisa memakai pentul untuk menandai yang di sebelah karena kita akan mulai menjahit dari bagian belakang. Oke. Ini jahitannya di bagian dalaman ya. Oke, ini batasnya. Batas jahitan belakang dengan sisi sebelah yang sudah kita tandai tadi. Ini disamaratakan untuk disambung dengan jahitan. Menjahitnya dari sisi sebelah dalam ya. Oke. Ini dijahit melingkar. Aku jahitnya agak jelujur ini. Ada rempel-rempelnya sedikit ya, karena lingkar rok bagian bawah tadi buatnya lebih besar, jadi ada agak sedikit rempel untuk bagian rok bawahnya ini. Mudah kan cara menjahit dengan tangan untuk membuat gaun pestanya Barbie ya, seperti ini lingkarnya. Ini untuk sambungannya saya hanya pakai satu kali saja ya, sudah selesai. Dikunci benangnya. Kira-kira seperti ini jadinya. Jadi sambungan dari gaun bagian atasnya dan rok bagian bawahnya. Ini model duyung. Oke, fittingnya di Barbie kita akan lihat kedudukannya, tingginya. Apakah sudah sesuai? Ya, cantik kan? Begini aja sudah cantik. Lanjut kita akan membuat hiasan pada bagian depannya ini. Nanti ditaruh brokat. Oh iya, di bagian bawahnya, batas bawahnya saya mau taruh motif bling kopong ini. Saya ambilnya 2 baris untuk dilingkar pada bagian rok bawah, tepi bawahnya. Bisa dijahit atau dilem. Kalau yang tidak punya lem bisa dijahit. Tapi kalau saya seperti biasa, saya lebih suka pakai lem karena tadi lebih kuat menurut saya. Oke, lingkar bagian tepi bawahnya menyeluruh supaya kombinasinya lebih cantik di gaunnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita menggunting brokatnya. Brokat sesuai selera ya. Kalau saya untuk bagian dadanya dan aksen bagian rok setengah. Jadi hanya untuk hiasan kombinasi saja. Gunting yang rapi, rapikan pinggir-pinggirnya agar sebentar kalau sudah dipasang di bajunya kelihatan cantik dan rapi. Ini bisa dijahit ataupun dilem ya. Ya, ini sudah selesai, sudah dilem. Kemudian kita tambahkan bling moteknya. Saya pakai warna hijau, ungu, dan pink. Ini untuk warna hijaunya, bagian tengah kerah, leher, bagian halter, terus
hiasan di brokatnya. Sesuaikan saja ya. Ini untuk kupu-kupunya. Cantik kan? Saya pakai warna ungu untuk hiasan tengahnya. Untuk mata ini bisa juga dijahit kalau tidak mempunyai lem di rumah, karena di bagian samping-sampingnya itu ada lubang kecil untuk masuk jahitan benang. Jadi ini bisa dijahit juga. Oke, saya pakai 1, 2, 3 pada bagian bawahnya juga supaya kombinasinya full. Ya, begini sudah cantik kan? Kemudian bagian belakangnya juga ditaruh kupu-kupu ya. Ini di bagian tengah pinggang belakang, kayak pita begitu, tapi kalau ini ya kupu-kupu saja, supaya tidak terlalu polos bagian belakangnya. Tapi kalau ada yang lebih suka polos juga tidak pakai, tidak apa-apa. Ya, ini penampakannya ya. Oke, sudah selesai. Segini aja, gampang kan? Bagian belakang dan bagian depannya. Tara, sekarang kita fitting terakhir. Sudah jadi gaunnya. Oke, fitting terakhirnya seperti ini. Pas kan? Ini pas bagian belakang, depan sudah cantik, sudah dikombinasi. Oke, sudah ada bling-blingnya. Bagian lehernya kita kaitkan seperti tadi. Ya, jadi ini gampang untuk dibuka tutup ya, untuk dipasang kembali, dipakai kembali. Mau dicuci juga bisa bahannya. Ya, cantik kan? Ya, tingginya pas. Oke, seperti ini, cantik kan? Gaunnya sudah jadi, sekarang kita buat hiasan kepalanya. Ini ada brokat yang tadi, terus dipakai kombinasi kupu-kupunya saja supaya sesuai dengan bajunya. Jadi satu set. Untuk ini perekat ya, perekat yang bagian kasarnya bisa ditaruh di belakangnya. Ini kalau ditempelkan ke rambut Barbie langsung auto tertempel. Ya, ini seperti ini. Ya, cantik kan rambutnya? OTW, persiapan ke pesta. Ini dia full gaun glamornya Barbie. Bahannya bling-bling, ada brokat dengan variasi kupu-kupu, motif bling, dan ada pita pada bagian belakangnya. Ya, keseluruhannya cukup cantik kan untuk dilihat. Terus tonton akun YouTube Miracle Darlin ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuatkan tutorial gaun batik untuk Barbie dan kostum karnaval untuk Barbie. Terima kasih sudah menonton. See you.